Ayah itu ibu-ibu Abibar. Alhamdulillah. Silakan waktu saya silakan kepada Habibana. Kepada seluruh hadirin sebelum saya mulai, karena saya tidak bisa lama, tolong jangan ada yang ribut. Tolong jangan ada yang ribut ya. Karena saya tidak bisa lama, saya masih ada acara di Bekasi. Jadi sekitar 15 menit, 20 menit, tapi insya Allah bermanfaat. Jangan lihat lama atau sebentarnya. Banyak yang lama tapi nggak ada manfaatnya. Ada yang sebentar tapi isinya daging semua. Jadi sekali lagi saya harapkan tolong jangan ada yang ribut. Pasang hati, pasang telinga dan dengarkan sedikit nasihat yang ingin saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahil qawi tanuh, al-wadihil burhanuh, al-mabsut fil wujud karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azzim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih amma ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan segenap para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh-tokoh masyarakat, para tuan-tuan guru, wabil khusus segenap pengurus Masjid Al-Latif. Yang saya cintai, yang saya muliakan segenap panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad beserta seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi masyarakat Citerep Bogor yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah yang dimana pada malam hari yang mulia ini, di tempat yang penuh dengan keberkahan ini tempat menjadi tempat turunnya rahmat, menjadi tempat turunnya maghfirat, tempat turunnya hidayat, tempat turunnya inayat, tempat turunnya berkat, tempat turunnya kasih sayang Allah.
pengampunan Allah, keberkahan dari Allah, kebaikan dari Allah. Engkau yang datang di ini majelis, datang dari langkahan kakimu dari rumah menuju ke tempat ini, Allah ampuni dosa-dosamu yang telah lalu. Pulang dari ini majelis maulid, dari sini menuju rumahmu, Allah ampuni dosa-dosamu yang akan datang. Tidaklah engkau pulang dari sini kecuali mendapatkan kebaikan, mendapatkan rahmat, mendapatkan kasih sayang. Kenapa? Karena duduknya engkau di majelis ini, engkau mendapatkan keberkahan daripada maulid agung baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi saudara-saudara, intinya kalian duduk di sini menjadi hamba-hamba yang mulia dan dimuliakan oleh yang maha mulia, yaitu Allah. Kalian duduk di sini menjadi hamba-hamba yang agung dan diagungkan oleh yang maha agung, yaitu Allah. Kalian menjadi hamba-hamba yang terpuji, yang dipuji oleh yang selalu dipuji oleh para penduduk langit dan penduduk bumi, yaitu Allah. Kenapa kau menjadi mulia? Kenapa kau menjadi agung? Kenapa kau menjadi terpuji? Kau menjadi mulia karena malam hari ini engkau memuliakan Nabi Muhammad. Engkau menjadi agung karena malam ini engkau mengagungkan Nabi Muhammad. Engkau menjadi terpuji karena malam ini engkau memuji baginda Nabi besar Muhammad. Ma madahtu Muhammadan bi qasidati walakin madahat qasidati bi Muhammadin. Ada sebuah syair yang berbunyi, aku tidak memuji Nabi dengan syairku, aku tidak memuliakan Nabi dengan syairku, aku tidak mengagungkan Nabi dengan syairku, tetapi syairku yang menjadi terpuji karena telah memuji Nabi Muhammad. Syairku yang menjadi mulia karena telah memuliakan Nabi Muhammad. Syairku yang menjadi agung karena telah mengagungkan baginda Nabi besar Muhammad. Jadi jangan bapak-bapak, ibu-ibu, jangan kalian pikir kita duduk di sini memuliakan kelahiran Nabi, terus Nabi Muhammad bertambah mulia. Enggak. Engkau mau memuliakan Nabi, kemuliaan Nabi tidak akan bertambah. Engkau tidak memuliakan Nabi, kemuliaan Nabi tidak akan berkurang. Sekalipun lautan jadi tinta, pohon jadi pena untuk melukiskan kemuliaan Nabi Muhammad, maka laut jadi tinta, pohon jadi pena tidak akan sanggup melukiskan tentang kemuliaan dan keagungan baginda Nabi besar Muhammad. Alam tara jildal haqira muqabbalan bi thagafi lamma ansara jildal mushafi. Tidak pernahkah kalian tahu, tidak pernahkah kalian lihat kulit-kulit yang tidak berharga, kulit-kulit yang tidak bernilai, kulit-kulit itu dicium oleh mulut-mulut ketika kulit itu menjadi sampul daripada ayat suci Al-Quran. Saya kasih contoh bapak ibu. Saya punya kambing. Ini kambing saya potong. Saya ambil kulitnya. Kulitnya saya jemur. Habis saya jemur, kulitnya saya belah dua. Ini kulit yang satu, ini kulit yang satu. Jawab, sama nggak kulitnya? Sama nggak? Kurang keras, sama nggak? Dari kambing yang sama nggak? Nah, kulit yang ini saya bikin dompet. Ketika kulit yang ini saya bikin dompet, menyentuhnya harus pakai wudhu atau boleh nggak pakai wudhu? Dompet boleh nggak nyentuh nggak pakai wudhu? Boleh. Saya taruh di bawah boleh nggak? Saya bakar, saya lempar tempat sampah, saya taruh di belakang, boleh. Nah, kulit yang satu lagi sebelahnya saya bikin sampul ayat suci Al-Quran. Boleh nggak nyentuh nggak pakai wudhu? Nggak boleh nggak saya taruh bawah? Harus ditaruh di tempat yang tinggi. Membawanya harus pakai adab, harus pakai akhlak. Kulitnya sama nggak? Sama nggak? Perlakuannya beda nggak? Kenapa? Karena kulit yang satu bercampur dengan sesuatu yang mulia. Apa itu? Ayat suci Al-Quran. Nah, kita sini semua yang hadir di sini, kita itu ibarat kulit yang nggak ada nilai, yang nggak ada harga. Terus kita bercampur dengan sesuatu yang mulia.
Siapa ayat Al-Qur'annya? Baginda Nabi besar Muhammad. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Engkau umat yang terbaik yang Allah keluarkan bagi seluruh umat manusia. Sayyidul umam. Bahkan sampai innal jannah muharramatun 'alal umam qabla an tadkhuluha ummatuh basyirhu ya Jibril. Engkau adalah umat yang terbaik yang Allah keluarkan bagi seluruh umat manusia. Engkau pemimpin seluruh umat. Engkau pemimpin umat Nabi Ibrahim, engkau pemimpin Bani Israel, engkau pemimpin umat Nabi Musa, engkau pemimpin umat Nabi Isa, engkau pemimpin seluruh umat di dunia dan di akhirat. Kenapa kita menjadi umat yang terbaik? Apakah karena amal ibadah kita? Bukan. Karena kita umat baginda Nabi besar Muhammad. Itu yang harus kalian sadari, bahwasanya segala sesuatu yang berkaitan dan berhubungan dengan Nabi Muhammad, maka sesuatu itu akan menjadi mulia. Sampai-sampai dikatakan dalam kitab Khawas, sebenarnya saya ini pengen lama juga. Dalam kitab Khawasi Syarwani, kitab Khawasi Syarwani itu karangan Imam Syarwani, itu hasyiahnya kitab Tuhfatul Muhtaj Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kitab Tuhfatul Muhtaj itu syarahnya kitab Minhaj Al-Imam An-Nawawi. Di situ dijelaskan, inna afdalal layali huwa lailatu maulidis syarif, thumma lailatul qadar, thumma lailatul jum'ah. Malam yang paling agung, malam yang paling utama, itu adalah malam kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Bahkan keagungannya melebihi malam Lailatul Qadar. Habis malam kelahiran Nabi baru malam Lailatul, habis malam Lailatul Qadar baru malam Jumat. Pertanyaannya, kenapa malam kelahiran Nabi lebih mulia, lebih agung daripada Lailatul Qadar? Padahal Lailatul Qadar malam turunnya Al-Quran, malam yang lebih utama dari 1000 bulan. Tapi kenapa malam kelahiran Nabi mengalahkan malam Lailatul Qadar? Karena kalau bukan karena kelahiran Nabi, tidak akan ada yang namanya Lailatul Qadar. Paham? Paham? Jadi kita duduk di sini memuliakan Nabi, yang mulia Nabi apa kita? Kita yang menjadi mulia. Udah dijelasin bagaimana kalian? Kita yang menjadi mulia karena memuliakan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Bahkan yang kalian duduki itu, karpet yang kalian duduki, terpal yang kalian duduki, bagi saya terpal yang kalian duduki lebih mulia, lebih agung daripada kursi yang diduduki oleh presiden. Kenapa? Karena karpet yang engkau duduki untuk apa? Untuk duduk di majelis bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad, untuk menuntut ilmunya Nabi Muhammad. Oleh karenanya saudara-saudara, intisari daripada maulid, pulang dari majelis maulid, pulang dari majelis maulid, jadikan Nabi Muhammad sebagai uswahmu, gutwahmu, teladanmu, pedomanmu dalam kehidupan sehari-hari. Rumah tanggamu, jadikan rumah tangga Nabi Muhammad. Didik anak-anakmu dengan pendidikan baginda Nabi besar Muhammad. Didik istrimu dengan pendidikan Nabi Muhammad SAW. Bagi para tokoh-tokoh masyarakat, didik masyarakatmu dengan pendidikan Nabi Muhammad, ajaran Nabi Muhammad. Kenalkan kepada putra-putrimu, kepada pemuda-pemudimu, siapa sosok baginda Nabi besar Muhammad, agar mereka bisa menjadikan Nabi Muhammad sebagai teladan. Coba nanti ibu-ibu, bapak-bapak, kalian pulang dari sini, tanyakan kepada putra-putri kalian, siapa nama ayahnya Nabi, siapa nama ibunya Nabi, siapa nama istrinya Nabi, siapa nama putrinya Nabi. Nabi Muhammad lahir hari apa, bulan apa, tahun apa. Kalau putra-putri kalian tidak tahu, maka kalian telah gagal sebagai orang tua dalam mendidik anak-anak kalian. Anak-anak sekarang, ibu-ibu sekarang fitnah. Fitnah di mana-mana. Ini akhir, kita hidup di akhir zaman. Fitnah di mana-mana, kerusakan di mana-mana, perjudian di mana-mana, pelacuran di mana-mana, narkoba di mana-mana, mabuk di mana-mana, orang telanjang di mana-mana, orang tidak lagi punya malu, bermaksiat, berbuat dosa, semuanya seakan-akan perbuatan yang halal, seakan-akan perbuatan yang boleh. Tidak ada lagi. Coba kau lihat zaman sekarang, rusak di mana-mana, fitnah di mana-mana.
orang lebih banyak megang handphone daripada megang Al-Quran. Anak-anak kalian ya lebih banyak pegang handphone daripada pegang Al-Quran. Al-Quran kalian berdebu, handphone kalian berkilauan, cemerlang kalian punya handphone. Kalian lebih memilih membersihkan kamera handphone kalian daripada membersihkan Al-Quran yang sudah berdebu di rumah-rumah kalian. Kalian ibu-ibu zaman sekarang, kalian tahu di mana letak kursi kalian, kalian tahu di mana letak kompor, letak dapur, tetapi kalian tidak tahu di mana letak anak-anak perempuan kalian ketika malam. Saya tanya ibu-ibu, emas, intan, permata, berlian, apakah akan kalian taruh di luar rumah atau kalian kunci rapat-rapat dalam lemari? Jawab. Nah, di depan rumah. Kenapa nggak taruh di depan rumah? Kenapa? Ibu-ibu jawab. Takut dimaling, takut dicolong, takut dirampok. Emas, intan, permata, berlian, kalian kunci rapat-rapat dalam rumah. Takut dicorong, takut dicuri orang. Tapi anak-anak perempuan kalian umbar seperti binatang, nggak takut dia apa-apain sama orang. Kalian jangan senang bapak-bapak, jangan. Kalian juga termasuk. Orang tua sekarang lalai dalam mendidik putra-putrinya, saudara-saudara. Sehingga anak-anak kalian buta agama, buta Islam, nggak kenal iman, nggak kenal Quran, nggak kenal siapa Nabi Muhammad. Makanya selalu duduk di majelis-majelis ilmu seperti ini agar kalian kenal ilmunya Nabi, akhlaknya Nabi, budi pekertinya Nabi, sopan santunnya Nabi, ketegasannya Nabi, kelembutannya Nabi, amar ma'rufnya Nabi, nahi mungkarnya Nabi, pelajarannya Nabi Muhammad. Kadar kedekatan kalian dengan Nabi kelak di akhirat itu menurut kadar kedekatan kalian di dunia dengan majelis-majelis seperti ini. Sebab kenapa? Nabi Muhammad tidak mewariskan harta, pangkat, jabatan, tahta dan kekuasaan, bukan. Tapi warisan Nabi Muhammad ilmu, amal, akhlak, warok, khauf, ikhlas, khusyuk, qanaah, zuhud. Ini warisan Nabi Muhammad. Kalian duduk di sini untuk mengenal siapa itu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan pernah jauh dari majelis-majelis seperti ini. Dekat dengan para ulama, para ustadz, para kiai, para habaib. Karena beliau adalah pewaris Nabi Muhammad, pewaris keilmuan Nabi, penerus perjuangan Nabi, pemegang tongkat estafet perjuangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duduk dengan para ulama, duduk dengan orang-orang soleh, sampai-sampai Nabi Muhammad bilang, man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya, faman jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Siapa orang yang di dunia duduk dengan ulama, duduk dengan para ustadz, para kiai, para habaib, duduk di masjid-masjid, di musola-musola, di pondok-pondok pesantren, di majelis-majelis ilmu, kalian duduk dekat berkumpul dengan para ulama, maka dipastikan di akhirat engkau pun akan didudukkan Nabi Muhammad di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalian tidak usah tahu, semua tergantung dari kalian. Yang tahu kadar kedekatan kalian dengan Nabi di akhirat ya kalian sendiri. Kenapa? Karena kalianlah yang menentukan dekat atau jauhnya kalian dengan Nabi Muhammad kelak di akhirat. Kalian yang menentukan apakah kedua mata kalian akan dihalalkan atau diharamkan oleh Allah untuk memandang wajah indah baginda Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan kita semua Allah halalkan mata kita di akhirat untuk memandang wajah indah baginda Nabi besar Muhammad. Saudara-saudara, para sahabat-sahabat Nabi pengen masuk surga. Tujuan mereka bukan kenikmatan surga, tujuan beliau-beliau bukan bidadari, bukan sungai-sungai yang indah, bukan kenikmatan yang ada di surga. Tujuan beliau-beliau satu, apa itu? Duduk berkumpul dengan Nabi Muhammad. Itu saja. Sampai-sampai Sayyidina Ja'far At-Tayyar dalam perang ketika kedua tangannya putus diberi gelar At-Tayyar, sang burung. Itu ketika ruh beliau mau sampai kepada Allah, tiba-tiba beliau berbalik, ruhnya pergi kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga Nabi Muhammad terdiam dan berkata bahwasanya Ja'far At-Tayyar
barusan sampai kepadaku dan sekarang dia akan menghadap Allah karena Allah telah memberikan kedudukan yang tinggi kepadanya. Pertanyaannya, kenapa Sayyidina Ja'far At-Tayyar, Ja'far bin Abi Thalib yang telah wafat, yang telah mati syahid ketika ruhnya mau menghadap Allah, tapi masih kembali dulu kepada Nabi Muhammad? Karena beliau kangen, karena beliau rindu dengan wajah indah baginda Nabi besar Muhammad. Maka rugi kalian, celaka kalian kalau di akhirat kalian tidak bisa memandang wajah indah baginda Nabi besar Muhammad. Wasiat saya terakhir, selamatkan putra putri kalian daripada kerusakan-kerusakan, kemaksiatan-kemaksiatan dan fitnah akhir zaman. Judi online di mana-mana, betul? Betul. Judi online bukan hanya merasuki masyarakat, bahkan anggota dewan main judi online, polisi judi online, tentara judi online, bahkan ada menteri-menteri yang melindungi, bahkan mereka yang bikin itu judi online, saudara-saudara. Mereka bikin rusak ini bangsa, mereka bikin rusak negara, mereka bikin rusak masa depan anak-anak bangsa Indonesia ke depan hanya demi kepentingan perutnya. Makanya saya ini nggak bisa muji-muji, nggak. Tapi kalau ada kebenaran ya saya bilang iya. Belum sampai 1 bulan Prabowo menjabat sebagai presiden, dia babak semua koruptor-koruptor. Bagus nggak? Bagus nggak? Bagus. Tapi ada tapinya. Prabowo, kalau kau memang benar-benar, saya sudah melihat pidato-pidatonya, mulai dari lantik presiden, pidato-pidato sangat bagus, pro kepada rakyat. Bahkan dia bilang, saya seorang pemimpin itu rakyat harus melayani rakyat, bukan rakyat yang melayani pemimpin. Maksud saya, kalau ngomong itu mudah-mudahan gaulun bila amalin. Jangan cuma ngomong doang, amalkan. Amalkan. Nah, kalau memang mau memberantas korupsi, jangan pandang dulu. Jangan yang korupsi lawan politik langsung dimasukkan penjara. Berapa banyak di zaman era Jokowi menjabat sebagai presiden menteri-menteri yang korupsi? Kenapa mereka juga tidak dijebloskan ke dalam penjara, saudara? Betul. Saya tanya masyarakat yang hadir di sini, pemerintahan Prabowo, kabinet Prabowo, andaikan benar-benar mau memberantas korupsi tanpa pandang bulu, apapun partai politiknya, sekalipun dari partai politiknya sendiri, andaikan ada yang korupsi, dia hantam, dia sikat, dia miskinkan, dukung atau tidak? Dukung atau tidak? Adili itu Jokowi, adili keluarga Jokowi. Jangan mau engkau dijadikan boneka oleh Jokowi. Betul? Jangan-jangan kalau mau menegakkan hukum, tajam atas, tajam bawah. Betul? Tajam ke kawan, tajam ke lawan. Betul? Betul? Itu baru pria sejati nama saudara. Kalau memang nanti ke depan, ini belum 1 bulan saya lihat udah bagus. Makanya kita lihat nanti siapa yang bakal jadi tersangka kasus korupsi. Jikalau memang ada dari menteri-menteri Jokowi, orang-orang Jokowi, atau orang-orang Megawati, atau siapapun, mau kawan, mau lawan, semuanya dihajar oleh Prabowo, berarti itulah pemimpin sejati, saudara-saudara. Betul? Betul? Tapi saya ingatkan, jikalau suatu kan banyak orang ngomong, ada orang ngomong, kalau Prabowo udah dilantik jadi presiden, Habib Bahar nggak bakal berani lagi ngoceh-ngoceh. Habib Bahar nggak bakal berani lagi kritik presiden. Siapa bilang? Iblis saya makan. Saya doakan agar Allah berikan kemudahan, Allah berikan kekuatan Prabowo untuk membawa negeri ini. Sebagaimana ceramah. Saya ceramah kemarin di Lampung 20 Oktober pas pelantikan saya ceramah di Lampung itu. 20 Oktober 2024. Di situ saya bilang, saya mendoakan Allah berikan kemudahan, Allah berikan kelancaran dan kekuatan kepada Prabowo untuk membawa bangsa menuju kesejahteraan. Tapi ingat, jikalau satu saat nanti Prabowo melakukan
dan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak pro kepada rakyat, yang merugikan rakyat, menyengsarakan rakyat dan menguntungkan asing, maka saya Bahar bin Smith orang yang pertama akan melawan sampai titik darah penghabisan, saudara-saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masyarakat yang hadir di sini semua, saya tanya semuanya, jawab yang kompak. Setuju atau tidak adili Jokowi? Setuju atau tidak? Jawab yang jujur bapak-bapak, ibu-ibu. Di masa Jokowi kemarin memerintah, enak nggak? Enak nggak? Enak nggak? Sembako naik, BBM naik, pengangguran banyak apa dikit? Tenaga kerja dikirim dari asing. Hah? Rakyat makmur nggak? Makmur nggak? Sejahtera nggak? Sejahtera nggak? Makanya sekali lagi saya sampaikan, Prabowo, jangan mau kau disetir oleh Jokowi, betul? Betul. Karena dengan apa? Dengan menjadikan wakilnya sebagai, dengan menjadikan Jokowi Mulyono menjadikan anaknya sebagai wakil daripada Presiden Prabowo, saya menduga bahwa saya Jokowi ingin meneruskan kekuasaannya melalui politik dinasti, saudara-saudara. Ini negara-negara demokrat, ini negara-negara demokrasi, betul? Betul, betul. Kalian berkata demokrasi, kalian berkata konstitusi, tapi kalian yang mengencingi demokrasi, kalian yang menodai konstitusi. Berapa banyak pelanggaran berat di zaman Jokowi, mulai dari kasus KM50 sampai saya ditahan, kasus kerusuhan Kanjuruhan, dan masih banyak lagi nyawa-nyawa yang melayang. Bukan cuma miskin, bukan cuma rakyat nggak sejahtera, nyawa melayang, nyawa murah, nyawa ringan. Ini semua juga harus diusut, betul? Itu baru namanya pemimpin adil, betul? Betul. Jangan cuma politiknya politik balas dendam. Giliran yang nggak sejalan atau giliran yang lawan politik cepat langsung dimasukkan penjara. Tetapi giliran yang sejalan atau sepolitik, segolongan, ada yang korupsi malah dibiarkan. Ini kan namanya nggak adil, betul? Terus keadilan ini dipertontonkan kepada rakyat, dipertontonkan kepada masyarakat. Terus masyarakat mau percaya kepada siapa lagi? Betul? Betul? Oleh karena sekali lagi saya sampaikan, saya nggak ada urusan. Saya nggak ada urusan dengan partai-partai manapun. Saya nggak ada urusan. Bahar bin Smith tetap berpihak kepada rakyat, saudara-saudara. Bagi rakyat, bagi bangsa, bagi negara. Jangankan hanya di penjara, nyawa saya, jiwa saya, darah saya murah harganya, mati untuk bangsa dan negara serta rakyat Indonesia, saudara-saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya tanya sekali lagi, siap dukung Prabowo usut tuntas semua yang korupsi? Siap dukung, siap dukung, siap dukung. Siapapun menteri-menteri yang korupsi atau bawahan-bawahannya, siapapun, baik dari kawan politiknya Prabowo atau dari lawan politik, baik dari teman Prabowo, teman politik, atau dari musuh politik, siapapun, baik di zaman Jokowi kemarin, kalau ada yang korupsi, maka tahan, penjarakan, miskinkan, biarkan dia menderita melebihi penderitaan rakyat yang mereka lakukan sebab merampok harta dan bangsa rakyat Indonesia, saudara-saudara. Ini baru namanya pemimpin yang adil. Jangan cuma omon-omon, tapi kita lihat nanti ke depan, betul? Betul. Jadi jangan. Saya ini nggak sama kayak yang lain. Saya anggap diri saya udah mati. Jadi jangan mau bilang, oh Habib Bahar, nanti kalau Prabowo udah dilantik, Habib Bahar bakal diam. Saya nggak ada urusan mau siapapun. Jangankan Prabowo, mau Anies kayak yang kemarin jadi presiden, orang saya golput kok. Mau Anies jadi presiden, yang istimewa ulama, yang saya serukan umat untuk pilih dia. Kalau jadi presiden terus khianati bangsa,
khianati rakyat. Saya yang makan anis, saudara-saudara. Karena saya orangnya nggak ada urusan. Saya nggak ada urusan partai, nggak ada urusan. Ya, mudah-mudahan insya Allah kita lihat ke depan. Tapi dalam belum sampai 1 bulan ini, saya lihat dari berita-berita, alhamdulillah banyak perubahan. Tetapi itu tadi, hukum harus tajam di atas, tajam di bawah, tajam kepada kawan, tajam kepada lawan, tajam kepada musuh, tajam juga kepada teman. Betul. Semua yang hadir anak muda di sini siap hancurin Indonesia, siap binasa di NKRI, siap mati di merah putih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Indonesia merdeka. Allahu Akbar. Ini saya dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya ada acara lagi, insyaallah bermanfaat. Tolong buka jalan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prajurit pembela Rasul. Kasih jalan, Habib buat jalan. Bahan pengawalan, tolong diamankan. Habib dikasih jalan. Pada ditertibkan. Kasih jalan. Oh.